warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Anjani Tri Pramudita. Oke, untuk sekarang saya akan membahas tentang topik. Apa itu topik dalam bahasa Indonesia? Jadi selamat menonton guys, happy watching. Oke, yang pertama, apa itu topik? Topik secara etimologis, kata topik berasal dari bahasa Yunani. Topik yang berarti tempat. Ini berarti topik merupakan sesuatu yang sudah ditentukan dan dibatasi. Topik berarti pokok pembicaraan atau pokok permasalahan. Sampai di sini sumber topik itu tak jarang seorang menulis bingung saat menentukan hendak menulis apa. Semua menarik dan banyak yang sudah ditulis orang, sebenarnya banyak hal yang dapat dijadikan topik tulisan. Jadi kadang orang untuk menentukan topik itu sangat sulit karena membingungkan untuk mencari hal yang bisa membawa orang untuk tertarik dalam pembicaraannya dia. Yang pertama itu dari pengalaman pribadi. Yang kedua yaitu ada hobi dan keterampilan. Yang ketiga yaitu pengalaman pekerjaan atau profesi. Yang keempat yaitu pelajaran sekolah atau kuliah. Yang kelima adalah pendapat pribadi. Yang keenam adalah peristiwa hangat dan pembicaraan publik. Yang ketujuh adalah masalah dan sebagainya. Oke guys, sampai sini masih paham kan? Jadi di sini juga ada yaitu namanya pembatasan pembuatan topik. Menurut Sabarti Ahadiyah 1994 di halaman 211 ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam memilih topik. Yang pertama yaitu ada manfaatnya untuk perkembangan ilmu atau profesi. Yang kedua yaitu cukup menarik untuk dibahas. Yang ketiga yaitu dikenal dengan baik. Yang keempat yaitu bahannya mudah dipengerti. Dan yang ketiga yaitu tidak terlalu luas. Nah, di sini itu ada kriteria topik yang baik. Yang pertama yaitu topik harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan penulisnya. Yang kedua yaitu topik harus sesuai dengan minat Anda. Terus yang ketiga yaitu topik harus menarik pembaca. Dan yang keempat yaitu topik harus dapat ditunjang dengan referensi lain. Dan yang kelima yaitu topik harus dibatasi ruang lingkupnya. Gimana sih cara membuat topik itu? Sebelum mengangkat sesuatu menjadi topik dalam tulisan, pengarang harus benar-benar mengetahui pokok persoalannya. Contoh berikut adalah cara untuk mempersempit topik supaya lebih spesifik dari topik sebelumnya. 1. Menurut tempat, negara tertentu lebih khusus daripada dunia. Yang kedua yaitu menurut waktu atau periode atau zaman. Yang ketiga yaitu menurut hubungan sebab akibat. Yang keempat yaitu menurut pembagian bidang. Yang kelima yaitu menurut aspek khusus umum. Yang keenam yaitu menurut objek material dan objek formal. Oke guys. Di sini juga topik memiliki kerangka-kerangka. Apa itu kerangka-kerangka? Yaitu rencana teratur tentang pembagian dan penyusun gagasan. Apa sih fungsinya? Nah, fungsinya itu yaitu mengatur hubungan di antara gagasan-gagasan yang ada. Dan kerangka mengandung rencana kerja bagaimana menyusun karangan. Kerangka akan membantu penulis menggarap karangan menjadi logis dan teratur, serta memungkinkan penulis membedakan ide-ide utama dari ide-ide tambahan. Lalu mengapa kita harus membuat kerangka-kerangka itu? Nah, fungsinya yaitu pertama bisa mempermudah pengarang menuliskan karangannya. Yang kedua yaitu membantu pengarang menulis karangannya. Yang ketiga yaitu memberi fokus atau arah sehingga pengarang tidak keluar dari sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu membantu pengarang mengatur atau menetapkan klimaks yang berbeda-beda di dalam karangannya. Juga menata detail karangan. Sebagai miniatur dari keseluruhan karangan melalui karangan-karangan, pembaca dapat melihat intisari, ide serta struktur suatu karangan. Di sini pola penyusunan karangan-karangan yaitu ada 2, pola alamiah dan pola logis.
Pola alamnya itu mengikuti keadaan alam yang berdimensi ruang dan waktu. Sedangkan pola logis yaitu memakai pendekatan berdasarkan cara berpikir manusia dan bergantung pada sudut pandang. Oke guys, sampai sini kalian masih paham kan guys? Jadi hanya itu topik yang diberikan oleh kelompok 5 dan di sini tugas saya adalah mereviewnya. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa untuk video selanjutnya. Bye bye guys. Thank you for your watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.